Agama hadir karena pada waktu malam itu takut terhadap hal-hal yang diberikan label yang menakutkan, atau bahkan ada Kalau di daerah sekitar rumah saya, kebetulan itu dari kecil, Pak, kalau di daerah sekitar rumah saya. Tapi kalau misalnya karena kan dibilang kalau sentimen itu pengaruh rasa kesatuan sebagai warga masyarakat gitu. Mungkin misal kalau di masjid itu ya dari sebelum COVID itu kan ada pengajian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, sehat semuanya kabarnya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya, Senin pagi memang harus berjibaku melawan kemalasan atau berjibaku melawan kesibukan. Jadi kalau yang sedang KKNT atau magang maka harus bisa membagi waktu. Bagi yang posisi berada di rumah pasti juga ada berbagai kesibukan. Hari ini adalah sosiologi agama pertemuan ketiga. Tadi teman-teman saya tampilkan konten terkait dengan pertemuan ketiga, yaitu adalah teori asal-usul agama. Kalau pada pertemuan minggu kemarin kita ngomong tentang sejarah agama, sosiologi agama, tapi tadi ada teori asal-usul sosiologi agama atau agama itu sendiri. Maka kita sebaiknya pada kesempatan ini akan tanya jawab, tetapi saya akan menampilkan konten tadi sekitar 2-3 menit saja untuk mengingat apa yang teman-teman dapatkan. Ini adalah pertemuan ketiga teori asal-usul agama. Kita tampilkan yang lebar. Sebelumnya review terkait dengan pertemuan kemarin, yaitu sejarah sosiologi agama, yang di sana teman-teman mendapatkan klasik, modern, dan kontemporer. Kemarin kita bahas panjang lebar. Selanjutnya ada beberapa teori asal-usul agama, teori batas akal, teori krisis dalam individu, teori kekuatan luar biasa, sentimen kemasyarakatan, teori jiwa, teori wahyu Tuhan. Ini yang merupakan konten atau materi yang kita bahas. Selanjutnya, dalam pembahasan teori asal-usul agama ini, balik lagi, maaf. Awalnya pada studi agama dipengaruhi evolutionisme adventure dan muncul beberapa aliran prehistoris, evolusionistis, psikologis evolusionistis, magis dinamistis, aliran antropologis yang monoteisme. Tentunya ini adalah yang sudah berkembang, yang sudah berjalan. Selanjutnya, kalau itu tadi kita ngomong ya tentang awalnya, dan selanjutnya ada teori jiwa. Agama paling awal bersama dengan pertama manusia membawa di dunia ini tidak hanya reuni makhluk materi seperti imateri, yaitu jiwa. Ada Edward B. Taylor. Teman-teman bisa membaca bukunya Primitive Culture, yang kalau di tempat kalian ada percaya makhluk halus, doa, sesajen, kurban yang
E.B. Taylor memberikan label namanya animisme. Itu terkait dengan teori jiwa. Selanjutnya teori batas akal. Permulaan terjadinya agama dikarenakan manusia mengalami gejala yang tidak dapat diterangkan secara akal sehat. James K. Fraser itu salah satu pendukung teori ini, dan ini digunakan untuk memecahkan hal-hal yang terkait dengan gaib atau magis yang akal manusia tidak mampu untuk mendiskusikannya. Kemudian teori krisis dalam individu. Kelakuan keagamaan murninya muncul untuk menghadapi krisis. Jadi, dia mencari agama itu karena ada krisis. Kalau tidak ada krisis, maka dia tidak mencari. Misalkan, Lolita sesudah tidak lulus dari sekolah selalu baru mencari agama. Ya Allah, mengapa saya tidak lulus? Jadi hadirnya agama itu karena tidak lulus. Atau misalkan Reza, ya Allah, mengapa saya harus putus dengan pacar saya padahal saya sudah memfasilitasi kehidupannya sehari-hari, kemana-mana saya jemput, tapi mengapa harus putus? Nah, itu kemudian baru muncul kebutuhan tentang agama. M. Crowley dalam buku The Truth of Life, kemudian Alvan Kenneth dalam buku Read the Passage. Selanjutnya, teori kekuatan luar biasa. Ini adalah sikap religius manusia terjadi karena adanya luar biasa menempa manusia terdapat di lingkungannya. Dalam buku Mart, The Threshold of Religion. Jadi ini adalah sebelum ada animisme, manusia mempunyai pre-animisme. Orangnya adalah pre-animis. Jadi ya tentunya ini adalah hal yang sepertinya manusia secara rasio tidak mampu untuk meraihnya. Teori sentimen masyarakat. Agama muncul karena getaran suatu emosi dalam jiwa sebagai akibat dari pengaruh rasa kesatuan sebagai sesama warga masyarakat. Dalam buku Emile Durkheim, The Elementary Form of the Religious Life, teman-teman bisa menemukan hal ini contohnya. Pertama kali, aktivitas religi, karena ada getaran-getaran jiwa, pengaruh sentimen kemasyarakatan. Kalian pasti pernah mengalami juga dalam hal ini. Sentimen mengandung rasa takut atau bakti atau cinta. Jadi ada hal yang berbeda ya, rasa takut di sebelah kanan, rasa cinta yang itu kan hal yang berbeda, tetapi itu muncul sentimen masyarakat karena emosi. Jadi karena emosi itu selanjutnya teori sentimen ini kemudian muncul. Kemudian di dalam karyanya Clifford Geertz, misalkan di dalam pemakaman di Jawa, tradisi religius Jawa, kaum petani yang sepertinya kalau bahasanya Clifford Geertz, ini kan perpaduan antara unsur India, unsur Islam, dan pribumi Asia Tenggara. Maksudnya ketika ngomong selamatan, di situ ada tradisi animistisme. Jadi Clifford Geertz yang pernah meneliti di Mojokerto melihat sesuatu yang dihubungkan dengan teori asal-usul agama itu tadi. Tidak cukup melihat secara hitam putih terkait dengan keagamaan. Intinya bahwa secara panjang lebar, kalau di konten 30 menit tadi, ini adalah teori asal-usul agama, teori batas akal, teori krisis dalam individu, teori kekuatan luar biasa, sentimen kemasyarakatan, teori jiwa, teori wahyu, teori budaya yang kita bahas pada kesempatan hari ini.
Sekarang tinggal waktunya teman-teman untuk berdiskusi, berdialog, menanyakan cara mendalam tentang konten sebelum kita membahas terkait dengan apa yang kita lanjutkan tentang penulisan kita. Silakan teman-teman kalau ada hal yang perlu dipertanyakan, silakan bertanya, atau mungkin menampilkan sebuah tema yang sementara ini belum pernah tahu, atau mungkin dalam tulisan baik di PPT yang baru saya sampaikan, atau dalam konten yang dilihat jam 8 tadi, teman-teman belum bisa memahami. Silakan. Kalau di konten tadi tentunya lebih panjang, saya menjelaskan agak lebih detail. Ini tadi kan hanya sekilas, hanya untuk mengingatkan memori teman-teman ketika melihat konten 30 menit tadi. Kalau memang sudah paham, ya alhamdulillah. Tetapi kalau ada pertanyaan, silahkan kita bahas. Kalau di Jakarta bagaimana Marcelino? Apakah hal itu terlihat? Kan temanya adalah asal-usul agama yang 7 hal tadi. Marcelino melihat seperti apa? Ini di luar dari pemahaman keagamaan Marcelino tentunya. Ini terkait dengan asal-usul agama, maksudnya seorang manusia membutuhkan agama, hadirnya agama karena 7 hal itu tadi. Nah, di Jakarta, Marcelino melihat di mana? Apakah ada pada kesempatan ini? Menurut saya sendiri, kalau di Jakarta kehidupannya menurut saya sih udah agak teratur ya Pak. Jadinya kalau berkaca dari apa yang Bapak udah jelaskan sih lebih mengarah kepada yang teori sentimen masyarakat itu. Menurut saya sih lebih. Nggak, maksudnya kesadaran orang-orang Jakarta, taruhlah Marcelino sendiri, butuh agama, butuh Tuhan itu pada waktu apa? Apakah pada waktu misalkan memang mulai kecil sampai hari ini butuh Tuhan, atau karena misalkan ya pada suasana takut karena ada COVID maka Marcelino butuh Tuhan. Maksudnya kemudian keberadaan agama, keberadaan Tuhan menjadi hadir, tetapi pada sebelum COVID itu tidak, atau pada suasana misalkan pada tanggal muda atau pada tanggal tua yang sudah tidak ada uangnya, atau bagaimana kalau di Jakarta suasananya? Kalau di daerah sekitar rumah saya, kebetulan itu dari kecil Pak, kalau di daerah sekitar rumah saya. Tapi kalau misalnya ngomongin daerah yang secara luasnya, kayaknya kalau saya boleh berasumsi itu lebih ke ketika krisis sih, kayak sedang ada COVID kayak gini, atau mungkin mereka sedang ditimpa masalah ya satu dan lain-lainnya. Oke Marcelino. Saya ingin mendengarkan Rolita. Rolita Surabaya ya? Ya, di Surabaya. Nah, kalau di Surabaya daerahmu, hadirnya agama itu kalau dihubungkan dengan teori asal-usul agama lebih pada yang mana, Rolita? Kritis itu sih Pak. Sama mungkin sentimen itu juga ya Pak ya. Karena kan dibilang kalau sentimen itu pengaruh rasa kesatuan sebagai warga masyarakat gitu. Mungkin misal kalau di masjid itu ya dari sebelum COVID itu kan ada pengajian. Gimana caranya kita tetap pengajian gitu Pak. Jadi walaupun di awal dilarang, tapi kayak mencari kelonggaran gimana pengajian itu tuh bisa tetap dilaksanain gitu Pak. Ketika negara melarang, maksudnya beribadah di rumah, bahkan sholat Jumat itu pada waktu 2021 kan sempat bahwa kebijakan pemerintah atau 2020 akhir itu sempat kebijakan pemerintah dengan MUI
bahwa berbicara ibadah, baik muslim yang sholat Jumat ataupun teman-teman yang di gereja, itu lebih baik sholat Jumatnya di rumah atau kebaktiannya online. Gimana pada suasana seperti itu hadirnya agama relatif melawan apa yang jadi kebijakan pemerintah, atau ya mereka tetap bahwa agama akan menolong mereka, maksudnya agama dengan keyakinan terhadap sang penciptanya itu malah aman ketika dijalankan. Bagaimana yang terjadi Rolita di daerahmu? Saya asumsinya ya istilahnya kalau di Surabaya los gitu Pak. Kalau memang pingin acara ya tinggal acara ketemu gitu sih Pak. Tapi kalau dari alasan individu kayak misal memang sengaja mengabaikan pemerintah gitu dan lebih percaya kalau emang nanti insya Allah kalau Tuhan itu pasti membantu gitu ya biar nggak ketularan gitu ya Pak ya. Itu kurang tahu sih Pak kalau itu. Oke. Cuman tahu yang ngeyelnya itu aja. Muhammad Aryanova, dirimu mana? Aryanova? Rumahmu? Ngawi, Pak. Ngawi. Di Ngawi itu bagaimana terkait dengan hubungannya seseorang dengan agama? Maksudnya adalah agama hadir karena pada waktu malam itu takut terhadap hal-hal yang diberikan label yang menakutkan, atau bahkan ada hubungannya dengan pola-pola tradisi Jawa yang pola lama, sehingga sesajen dan lain-lainnya, atau bagaimana? Ya, seperti agama biasa, Pak. Tidak ada kayak yang agama itu, budaya lama itu tidak ada di sekitar rumah saya ya. Di sekitar daerah rumah saya tidak ada. Tapi kalau yang disambungi sama pertanyaan Rolita tadi, Pak, yang masalah apa itu agama di masa COVID ini, kemungkinan sih asumsi sementara juga orang-orang di sekitar sini juga tidak begitu mematuhi pemerintah soal aturan yang ada itu, dan mereka punya pemikiran ini kalau agama bisa menyelamatkan mereka. Jadi berbeda dengan produk kebijakan pemerintah yang karena beribadah dalam tempat ibadah maka akan terjadi penularan agama, tetapi kalau masyarakat Ngawi malahan ya ketika beribadah malah akan diselamatkan, begitu Aryanova? Iya, antara itu diselamatkan dalam artian diselamatkan penyakitnya itu dihilangkan, atau mungkin diselamatkan dalam hal lain, nggak tahu Pak. Jadi menarik ya kalau kita meneliti tentang teori asal-usul agama yang pada kesempatan ini, ya kita tidak ngomong asal-usul agama sejarah agama ya, tetapi asal-usul agama pada setiap manusia gitu kan. Kalau kita paham lah Marcelino, Aryanova, kemudian Rolita, Nurul, Reza, pada waktu lahir pasti relatif beragama sesuai dengan keluarganya. Selanjutnya dalam perjalanannya belajar agama dan selanjutnya menjalankan berbagai amal ibadahnya, dan selanjutnya menjadi yang sangat rajin beragama atau mungkin biasa, itu sangat tergantung pada kalian semuanya. Hanya dalam ruangan ini kan kita membahas bagaimana seseorang itu hubungannya dengan asal-usul agama yang sebenarnya, bukan produk paketan dari keluarga misalnya, tetapi hadirnya agama itu seperti apa. Baik, Arya Novanto, apakah ada teman-teman yang lain mau mempertanyakan tentang materi kita kali ini? Karena ini adalah hal yang menjadikan kita memahami bahwa posisi pertama, seseorang manusia, posisi yang kedua di sebelah kiri itu adalah posisi agama, yang kemudian dihubungkan dengan
bagaimana hubungannya manusia dengan agama pada awalnya. Asal-usulnya seperti apa sih? Meskipun kalau secara penjelasan saya tadi itu secara global, secara yang terjadi di berbagai negara. Kalau yang kita bincangkan tadi sepintas, ya sebetulnya seperti itu tadi yang kita bincangkan secara global, hanya kita kan membicarakan hal yang terkait dengan yang dialami oleh teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, teman-teman, maka kita akan membahas tentang tentang paper kita. Paper kita pada waktu Rolita mau komentar? Mohon maaf ya Pak, menyela. Saya izin bertanya Pak. Oke, silakan. Ya Pak, misal kalau kepercayaan, tapi ya mungkin menurut kita itu sebagai aliran sesat gitu Pak. Sebagai aliran gimana? Ataupun pesugihan. Apakah itu juga termasuk asal-usul agama ya Pak ya? Termasuk dalam teori batas akal gitu Pak. Jadi kan itu misal minta kekayaan secara mendadak gitu kan, berarti manusia aja nggak bisa langsung seperti itu Pak, harus bekerja, harus begini. Itu juga termasuk ya Pak ya, walaupun itu seperti itu, tapi itu juga termasuk teori asal-usul agama ya Pak ya? Ya, terima kasih Rolita. Ini mungkin pemirsa juga yang berasal bukan dari kelas ini mungkin juga melihat, tetapi dipahami semuanya bahwa ini adalah belajar tentang atau mengupas tentang asal-usul agama, bukan agama taruhlah Islam ataupun Kristen yang kalian pegangi dan kemudian kok berbeda, bukan. Ini adalah hubungannya dengan asal-usul agama yang dihubungkan dengan personal masing-masing. Apa yang disampaikan Rolita itu betul, bahwa ketika ada hubungannya dengan sesajen atau mintaan tapi terhadap hal yang di luar yang kasat oleh mata, itu sebetulnya kan dia percaya terhadap sesuatu di belakang atau di luar kita ada sesuatu yang dipercayainya. Kalau dalam bahasa agama Islam itu kan ada Sang Pencipta, ada Tuhan Allah yang akan memberi semuanya. Kalau dalam bahasa teman-teman Kristen ada nanti Marcelino bisa menjelaskan terkait dengan Tuhan yang bisa menjawab semuanya juga. Nah, tetapi bagi sebagian orang, lupa mereka itu juga beragama, Pak. Taruhlah beragama Islam. Tapi dia kok minta hal itu. Nah, di situ sebetulnya yang terjadi, kepercayaan terhadap agamanya, terhadap Sang Penciptanya, itu mungkin belum yakin yang sebenarnya. Kalau di dalam bahasa agama Islam, maka dia syirik, atau orangnya diberi label musyrik. Nah, tetapi dalam wilayah yang berbeda, ketika kita belajar tentang sosiologi agama, maka hubungan dia dengan Sang Pencipta itu belum nyambung sebagaimana ajaran agama. Pemahaman dia itu belum mampu untuk menerima yang sepenuhnya tentang ajaran agama sebagaimana yang dipahami oleh Rolita, sehingga dia meminta bantuan kepada yang lain. Memposisikan adalah hal yang gaib yang akan membantunya tersebut. Jadi ini berbeda tentang perbincangan di dalam akidah, dalam agama tentang syirik tadi, yang di situ intinya bahwa dia mempercayai terhadap sebuah kekuatan. Adapun hal itu berbeda tempatnya atau berbeda posisinya, itulah yang selanjutnya bisa menjadi penelitian menarik bagi teman-teman terkait dengan sosiologi agama. Bagaimana posisi, taruhlah misalkan di satu sisi
ada Tuhan Allah yang memberikan segalanya, tetapi di sisi yang lain ada tempat permintaan pemujaan bagi orang-orang, taruhlah kejawen ataupun orang-orang yang lainnya, yang padahal dia juga bisa meminta kepada Sang Pencipta. Begitu, Rolita. Apakah bisa dipahami, Rolita? Ya, sudah, Pak. Baik. Jadi ini untuk mengklarifikasi ya, nanti supaya tidak salah paham bagi yang mendengarkan. Ini kok sosiologi agama mengajarkan yang tidak benar, bukan. Ini adalah sosiologi agama yang dihubungkan dengan semua agama. Intinya bagaimana asal-usul agama dalam seorang individu, pada setiap individu, dan kita tidak membahas tentang ajaran, maksudnya misalkan tentang akidah agama, tetapi kita membahas tentang bagaimana sih posisi sesuatu yang bisa menolong dalam tanda kutip yang hubungannya dengan manusia. Terima kasih, Rolita. Apakah masih ada yang lain, teman-teman? Baik, kalau tidak ada, maka kita memasukin materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya kita adalah membahas tentang pembuatan lanjutan paper kita. Tadi yang disampaikan Mbak Nurul itu belum selesai semuanya. Meskipun sudah ada 3 yang komen di komentar di konten sebelumnya. Mohon teman-teman untuk sebagaimana arahan kemarin, selalu ada minimal fenomena ditulis di komentar di konten untuk mengingatkan kita bersama. Pada pertemuan ketiga ini, yang perlu dibuat adalah pertama terkait dengan keyword. 3-5 kata tentang keyword yang dibuat itu adalah tentang 3-5 kata. Selanjutnya nanti teman-teman langsung membuat tentang pendahuluan. Jadi pendahuluan itu minimal 1 halaman atau sekitar 1 halaman saja. Nanti sesudah itu memastikan bahwa di dalam pendahuluan itu ada pertama tentang penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu teman-teman menampilkan 5-10 penelitian terdahulu. Idealnya sih 10. Idealnya 10 penelitian terdahulu itu. Jadi terkait dengan materi-materi yang teman-teman miliki itu antara sekitar 10 tersebut. Selanjutnya dihubungkan dengan sebelum penelitian terdahulu 10 itu, pada awal tentunya teman-teman menampilkan fenomena, kemudian dihubungkan 10 penelitian terdahulu. Selanjutnya di akhir dari pendahuluan, teman-teman membuat sebuah statement bahwa kebaharuan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu adalah A. Jadi pasti ada kebaharuannya. Kalau dahulu memang penelitian terdahulu sudah, misalkan penelitiannya Marcelino ya, itu hubungannya dengan misa pada suasana COVID. Itu sudah beberapa yang ditulis. Tetapi pada kesempatan ini adalah pada suasana Omikron ini hal yang baru, yaitu masyarakat itu, misalkan ini saya belum tahu yang sebenarnya, the novelty, kebaruannya bahwa masyarakat tetap melaksanakan ibadah dan tetap memilih daring, misalkan begitu. Karena pada waktu PPKM level 1, 2, 3, 4 2021
itu kan sesudah selesai maka akan ke wilayah luring. Maka pada suasana Omikron, misalkan kebaruannya adalah mereka lebih, atau kebaruannya adalah lebih memilih menggunakan daring total, meskipun pada awalnya menolak, misalkan begitu. Saya nggak tahu yang sebenarnya. Begitu juga selanjutnya. Jadi taruhlah satu halaman awal itu adalah pendahuluan. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Teman-teman mencari penelitian terdahulu itu adalah 10 tahun terakhir, kalau bisa 5 tahun terakhir. Jadi basisnya adalah artikel jurnal, itu akan lebih bagus. Iya, Pak. Ya, jadi artikel jurnal itu lebih bagus. Nanti akan teman-teman pada waktu sosiologi hukum dahulu kan sudah tahu kan bagaimana mencari sebuah jurnal yang dituju ataupun artikel. Nanti saya kirim lagi terkait dengan bagaimana mencarinya. Tapi dalam hal ini kemudian ditekankan seperti yang dahulu yang kita laksanakan. Apakah ada pertanyaan terkait dengan hal ini? Nanti teman-teman menuliskan di dalam konten yang baru, ya misalkan 10 penelitian terdahulu yang dituliskan. Nanti secara lengkap satu halaman A4 yang digunakan pendahuluan itu nanti teman-teman menuliskan sebagaimana yang dikirim oleh Nurul tadi ke saya lewat Google Drive. Lebih baik Google Drive aja, tidak harus pakai email. Google Drive aja. Lebih baik juga teman-teman juga saling cross check ya, supaya bisa saling membantu belajar bersama. Nah, ini kan teman-teman sudah semester 6, semester depan sudah semester 7, sudah waktunya lulus loh ya. Ini belajar serius untuk menulis itu. Ada yang perlu dipertanyakan? Pak. Silakan Nurul. Oh, berarti hari ini komen abstrak, komen pendahuluan gitu ya Pak? Komen pendahuluan. Penelitian terdahulu Pak. Penelitian terdahulu. Pendahuluan itu maksudnya penelitian terdahulu, menampilkan penelitian terdahulu, 10 penelitian terdahulu. Berarti menjelaskan isi penelitian terdahulunya atau membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diambil gitu Pak? Ya. Misalkan saya sudah menemukan 10 penelitian terdahulu, salah satunya di artikel di jurnal A, judul artikelnya begini, isinya begini. Cukup begitu aja di komen di konten. Adapun secara lengkap nanti satu halaman A4 pendahuluan itu dikirim ke Google Drive. Oh berarti yang di komennya Bapak itu komentar 10 penelitian terdahulu gitu sudah ya? Menemukan 10 penelitian terdahulu, salah satunya adalah tentang salah satunya tentang A di jurnal A, isinya begini. Oh iya Pak. Kalau yang kertas A4 yang di A4 itu yang kemarin itu gitu Pak maksudnya? Bukan gitu. Kalau yang di A4 itu kan kita kan membuat pendahuluan itu kan minimal 1 halaman ya, 1 halaman A4 ya. Jadi yang terdiri dari fenomena, kemudian 10 penelitian terdahulu ditulis, misalkan penelitian A, artikel A menemukan bahwa ibadah di suasana pandemi pakai daring yang terjadi di Medan. Kemudian di Jakarta daring tetapi di sana ada batasan. Kemudian di Solo daring tetapi lebih menekankan pada bla 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 bla. Selanjutnya tetapi berbeda lagi yang di Surabaya. Di Surabaya itu tidak mau daring. Nah, kalau begitu juga yang terjadi di
Misalkan di Ngawi itu sama sekali tidak mau daring karena bla 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 bla. Nah, selanjutnya saya menemukan terkait dengan the novelty, kebaruan, bahwa di dalam penelitian terdahulu belum ada terkait dengan ABCD. Itu dulu. Oh, berarti nulis pendahuluan gitu, Pak? Intinya menulis pendahuluan yang satu halaman itu loh maksudnya. Loh, kemarin kan sudah, Pak. Sudah saya masukkan, Pak, itu, Pak. Yang di ini, Pak, itu sudah termasuk pendahuluan. Itu abstrak atau pendahuluan? Asal tapi teman-teman pada nyisir pendahuluan, Pak. Oh, beda loh abstrak dengan pendahuluan ya. Abstrak itu kontennya itu pertama tentang fenomena, kedua tentang tujuan penelitian, ketiga tentang metode penelitian, keempat teori, dan kelima terkait dengan hasil penelitian atau asumsi awal. Tetapi kalau pendahuluan itu menampilkan fenomena di alinea pertama. Kemudian yang kedua, menampilkan penelitian terdahulu, tentang 10 penelitian terdahulu. Kemudian yang ketiga, di akhir dari pendahuluan ada the novelty, kebaruan. Apa kebaruan penelitian ini dibandingkan 10 penelitian terdahulu itu? Nah, itu yang namanya pendahuluan. Jadi berbeda isinya. Iya, Bapak. Kalau misalkan teman-teman sudah mengirim lewat Mbak Nurul terkait dengan kemarin, dan itu loh kok nggak taunya yang kami buat kok pendahuluan Pak, bukan abstrak, lah itu harus diluruskan lagi. Oh, enggak Bapak, bukan begitu maksud saya itu. Gini lah Bapak, kemarin itu memang teman-teman sudah nulis abstrak dan pendahuluan, tapi memang pendahuluannya mungkin ada yang beberapa yang mungkin ada yang ingin diperbaiki gitu loh maksud Bapak. Jadi abstraknya sudah dibuat teman-teman? Sudah. Oke. Sudah, Bapak. Oh, sudah sampai pendahuluan. Sudah. Oke, bagus kalau begitu. Saya belum ngecek, sorry. Oke, bagus kalau begitu. Tapi masih nyicil lagi Bapak. Oke. Pendahuluannya mungkin masih nyicil gitu loh Bapak. Enggak, masih belum tuntas. Iya, Pak, belum selesai Pak. Masih latar belakang itu pun belum Pak. Oke. Belum selesai latar belakangnya. Jadi yang paling rumit di dalam pendahuluan itu Nurul dan Rolita dan semuanya adalah memuat 10 penelitian terdahulu. Itu yang kalau fenomena kemungkinan mudah ya teman-teman ya. Kalau penelitian 10 penelitian terdahulu di 10 jurnal itu kan tidak mudah. Kemudian yang kedua di alinea terakhir Nurul dan teman-teman memastikan ada the novelty, kebaruan. Apa kebaruan atau the novelty penelitian ini, itu pasti harus ada, dan itu tidak mudah untuk menampilkannya, karena kalau di penelitian itu tidak ada the novelty, kebaruan, maka tidak boleh untuk diterbitkan, maksudnya di submit ke jurnal nggak boleh, harus ada kebaruan. Apa sih perbedaannya? Iya Bapak, paham. Oke. Berarti nggak harus 10 ya Pak ya? Gimana tidak harus? 5-10 kan Bapak? 5-10, tapi lebih baiknya 10 lah. Kurang bagus kalau nggak 10. Iya Bapak, baik Bapak. Karena nanti referensinya teman-teman itu lebih baik 20, tapi paling minimal 15 referensi di akhir nanti. Karena kalau mengirim ke jurnal yang bersinta 2, minimal referensinya 20. Tapi kalau Pak, kami kan tidak harus sinta 2 Pak. Kalau begitu 15 juga nggak apa-apa referensinya. Baik Bapak. Oke. Berarti hari ini ngumpulkan pendahuluan gitu ya Pak? Pendahuluan. Iya Bapak. Yang sudah sempurna tentunya. Pokoknya minggu ini kan Bapak, nggak harus hari ini kan Bapak? Tidak harus hari ini. Iya. Tetapi lebih baik, maka ini kan hari Senin.
hari Kamis tuh teman-teman sudah selesai. Wah, cepet banget Bapak kalau hari Kamis. Ya kan nanti sesudah itu kan sosiologi politik juga harus mengerjakan. Oh, Kalau nggak dibagi begitu nanti malah nggak terkerjakan semuanya. Jadi kita carinya Bapak. gimana Nurul? Nyari pendahuluannya itu susah Bapak. Ah, kalau Soalnya semuanya itu tugas artikel semua Bapak. Saya minta artikel semua loh Bapak. sebetulnya teman-teman kalau fokus untuk mengerjakan selama 3-4 jam selesai kok itu. Fokus tapi syaratnya. Kalau tidak fokus memang agak berat. Sehingga nanti teman-teman ketika mengerjakan skripsi itu mudah. Mari itu suasana pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 ke-9 teman-teman lebih bagus fokus di tempat ketika meneliti. Ini kan riset sambil menulis. Intinya nanti teman-teman pada waktu semester 7, nggak taunya saya bisa mengerjakan. Maksudnya dalam waktu 2 bulan, meskipun sambil kuliah, itu bisa mempunyai sebuah produk, sehingga nanti skripsinya juga bisa. Dan terbukti beberapa mahasiswa DPA saya itu sudah ada yang selesai. Yang terakhir Mas Akbar kemarin pada hari Jumat juga sudah selesai, kontennya sudah saya tampilkan, sebuah contoh bagi teman-teman kalau semester 7 ingin selesai ya begitu. Meskipun Mas Akbar sebetulnya semester 7 selesai, nggak taunya kemarin waktu pendaftaran nggak taunya masuk semester 8. Jadi kemarin baru ujian skripsi. Kalau dahulu sebelum 2022 cukup penilaian, sekarang sudah ada ujian lagi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah nggak ada Bapak. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih teman-teman partisipasinya. Semoga segera Jun lagi. Jadi saya kan membatasi terkait dengan waktu itu supaya teman-teman juga bisa mengerjakan. Kuliah, ngerjakan. Jadi bukan kemudian jadwalnya campur aduk. Sehingga pada waktu awal tadi kan seharusnya kuliah kita lihat konten itu kan bagian dari kuliah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.